Assalamualaikum. Saya Teresa Apedusnalis Nurat, kelas 4B, NPM 5021048, mata kuliah telah Polikoru, dosen pengampu Tio Gusti Satria MPD. Di sini saya akan menjelaskan tentang elemen kurikulum 2013, darurat, kurikulum merdeka atau kurma. A. Pengertian mahasiswa dapat memahami elemen kurikulum 2013. Perubahan yang menjadi ciri kurikulum 2013 adalah menyangkut 4 elemen standar nasional pendidikan atau SNP. Keempat elemen tersebut meliputi standar kelulusan, standar isi, standar proses, dan standar penilaian. Kurikulum darurat. Kurikulum darurat mengacu kepada kurikulum 2013 dengan kompetensi dasar yang disederhanakan sehingga berfokus pada kompetensi esensial dan kompetensi persyaratan untuk kelanjutan pembelajaran di tingkat selanjutnya. Selain itu, kurikulum darurat bertujuan untuk mengurangi beban pendidik dalam melaksanakan kurikulum nasional dan peserta didik dalam keterkaitannya dengan penentuan kenaikan kelas dan kelulusan. Kurikulum merdeka atau kurma. Kurikulum merdeka adalah kurikulum dengan pembelajaran intrakurikuler yang beragam di mana konten akan lebih optimal agar peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi. Guru memiliki kelulusan untuk memilih berbagai perangkat ajar sehingga pembelajaran dapat disesuaikan dengan dibutuhkan belajar dan minat peserta didik. B. Standar kompetensi lulus SKL. Standar kompetensi lulus merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulus yang mencakup sikap, pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman kerja yang ditanyakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan. SKL merupakan kriteria mengenai kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. SKL digunakan sebagai acuan penyusunan kurikulum dan pedoman penilaian dalam penentuan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan. A. Rasional standar kompetensi lulusan. Untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan atau FMTS IAIN Ambon antara lain dengan dirumuskan standar kompetensi lulusan agar IAIN Ambon menghasilkan lulusan yang merupakan salah satu output proses pembelajaran, bisa berkiprah dalam masyarakat, dan lulusan yang memiliki keterampilan umum, keterampilan khusus, sikap, dan pengetahuan. Standar kompetensi lulus merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulus yang mencakup sikap, pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman kerja yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan. Standar kompetensi lulus IAIN Ambon mencakup pada upaya pencapaian PMTS IAIN Ambon, deskripsi, kualifikasi level program, dan capaian pembelajaran lulusan berdasarkan KKNI. B. Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai isi standar kompetensi lulusan. 1. Pimpinan institut, fakultas, ketua program studi. 2. Dosen. 3. Mahasiswa. C. Definisi istilah. 1. Merancang standar kompetensi lulusan adalah olah pikir untuk menghasilkan standar kompetensi lulusan yang dibutuhkan untuk mengembangkan lulusan. 2. Kegiatan ini merupakan penjabaran standar kompetensi lulusan SD, TIKI, dan penetapan standar kompetensi lulus yang khas IAIN Ambon.
Ambon. 3. Merumuskan standar kompetensi lulus adalah kegiatan menuliskan isi setiap standar kompetensi lulusan ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumusan Audin-K B4, Compten, dan Degree. 4. Menetapkan standar kompetensi lulus adalah tindakan persetujuan dan pengesahan standar kompetensi lulus sehingga standar kompetensi lulusan dinyatakan berlaku. 5. Studi pelacakan adalah kegiatan pelacakan tentang tuntunan kompetensi lulusan bidang ilmu atau program studi start service tentang tuntunan kompetensi lulusan dari para pengguna lulusan. 6. Uji publik adalah kegiatan mensosialisasikan draft kompetensi lulusan kepada publik untuk mendapatkan penguatan terhadap relevansi rumusan kompetensi lulus yang akan ditetapkan. D. Pernyataan isi standar program studi. Pengelolaan program studi setiap lulusan pada program studi. Setiap lulusan harus memiliki kompetensi pengetahuan. Setiap lulusan harus memiliki kompetensi keterampilan program studi dalam merumuskan capaian pembelajaran lulus program studi dalam menetapkan rumusan sikap dan keterampilan umum. C. Standar isi. Pada standar isi ini ada 3 kompetensi yang harus dicapai, yaitu kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Kurikulum 2013 terdapat perubahan pada kompetensi inti dan kompetensi dasar. Standar isi memuat beberapa hal, yaitu kerangka dasar dan struktur kurikulum, beban belajar, kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP, dan kalender akademik. Dengan kata lain, standar isi merupakan standar yang mengatur materi dan kompetensi dari suatu jenjang pendidikan demi terwujudnya lulusan yang kompeten. 8. Standar nasional pendidikan. Standar isi, standar proses, standar kompetensi lulus, standar pendidikan dan tenaga pendidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengolahan, standar pembiayaan, dan standar penilaian pendidikan. Modul ajar. Modul ajar merupakan penjabaran dari alur tujuan pembelajaran disusun sesuai dengan fase atau tahap perkembangan peserta didik. Pada kurikulum merdeka, pendidikan memiliki kemerdekaan untuk memilih atau memodifikasi modul ajar yang sesuai disediakan pemerintah untuk menyesuaikan dengan karakteristik peserta didik, menyusun sendiri modul ajar sesuai dengan karakteristik peserta didik. Model project. Model project adalah perangkat ajar yang dikembangkan untuk memandu warga sekolah melaksanakan proyek pengetahuan profil pelajar Pancasila. Model project menggambarkan perencanaan pembelajaran dengan konsep belajar berbasis project atau project based learning yang disusun sesuai dengan tahap perkembangan peserta didik dengan mempertimbangkan tema serta topik project dan berbasis perkembangan jangka panjang. Modul project dikembangkan berdasarkan dinamis elemen dan sub-elemen profil Pancasila. Terima kasih. Assalamualaikum.